Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, selamat bertemu kembali dengan mata kuliah Sistem Enterprise. Kali ini kita akan membahas Enterprise Resource Planning. Mahasiswa sekalian, kita masih ingat dengan gambar ini. Ini merupakan salah satu contoh sederhana dari sebuah sistem enterprise. Nah, sistem enterprise di sini akan mencerminkan cara terbaik dalam mengelola bisnis, berdasarkan pengalaman para pelaku bisnis. Jadi para pelaku bisnis itu sudah mempunyai pengalaman, sudah mempunyai aturan-aturan yang selama ini mereka lakukan, maka itu nanti akan bisa diterapkan, dimasukkan dalam sebuah sistem enterprise dalam bentuk software atau ketika sistem enterprise direkayasa. Tujuan dari sistem enterprise adalah meningkatkan kerjasama dan integrasi, antar semua departemen atau meningkatkan fungsi bisnis dalam organisasi. Jadi meningkatkan kerjasama antar departemen yang semuanya itu nanti akan meningkatkan fungsi dari bisnis organisasi ini secara keseluruhan. Mahasiswa sekalian, apa sih peranan ERP dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah bisnis? ERP adalah teknologi yang memfasilitasi keterkaitan antara IT dengan dunia bisnis, dengan bisnis itu sendiri. Kemudian peranan ERP yang lain adalah alat bantu manajemen dalam mengintegrasikan tiap bagian-bagian menggunakan modul-modul ERP. Jadi mengintegrasikan tiap-tiap bagian ini, sales departemen ada modulnya sendiri, aturannya sendiri, alatnya sendiri, purchasing juga demikian, maka ERP akan berperan dalam mengintegrasikan tiap-tiap bagian ini menggunakan modul-modul ERP. Jadi bagian accounting, bagian warehouse akan diintegrasikan dengan modul-modul yang tersedia dalam sebuah rekayasa ERP. Berikutnya mahasiswa sekalian adalah rekayasa ERP. Kita tahu bahwa sebuah perangkat lunak atau program atau aplikasi dan sebagainya selalu dirancang terlebih dahulu. Bagaimana dirancang dan direkayasa itu sangat penting dalam menentukan hasil dari sebuah software atau perangkat lunak. Nah, rekayasa ERP ini juga sangat penting, karena ERP nanti akan digunakan dalam sebuah organisasi yang sangat kompleks, sehingga rekayasa dari ERP ini harus mutlak untuk dilakukan. Apa sih rekayasa ERP itu? Adalah implementasi dari sebuah konsep. Jadi sebelum rekayasa, mereka harus mempunyai konsep terlebih dahulu, apa yang akan dilakukan terhadap organisasi tersebut, dituangkan dalam konsep, kemudian nanti akan diimplementasikan menjadi sebuah perangkat lunak. Nah, dalam konsep-konsep tersebut yang paling penting ada beberapa bagian atau aspek. Yang pertama adalah organisasi. Bagaimana jalannya organisasi tersebut yang nanti akan dituangkan dalam sebuah konsep ERP. Manusia yang melaksanakan atau yang menjalankan program atau yang menjadi pelaku dalam sebuah organisasi yang nanti perilakunya juga akan perilaku dalam bekerja juga akan diimplementasikan dalam bentuk ERP. Kemudian informasi, bagaimana selama ini informasi datang, data dikumpulkan menjadi sebuah informasi, nanti informasi ini akan berkumpul pada sebuah database dan bisa digunakan oleh berbagai macam departemen. Kemudian teknologi adalah yang menyatukan, mengintegrasikan antara organisasi, manusia, dan informasi. Jadi dalam merekayasa sebuah ERP, ini sangatlah penting untuk dibuat sebuah konsep terlebih dahulu, agar nanti rekayasa berjalan dengan baik. Mahasiswa sekalian, salah satu yang paling penting juga adalah mekanisme pengambilan keputusan ERP dalam sebuah organisasi. Pengambilan keputusan ini tentu saja harus dilakukan dengan cara-cara yang matang, yang sudah sangat dipikirkan terlebih dahulu. Karena apa? Karena dalam
ERP ini kesalahan dalam pengambilan keputusan akan berakibat fatal ya terhadap implementasinya. Karena apa? Karena ERP merupakan sistem yang sangat kompleks. Apabila salah satu departemen saja nanti tidak bisa berjalan dengan baik, maka akan mengganggu departemen atau bagian-bagian yang lainnya. Nah, mahasiswa sekalian, itu saja. Nanti silahkan dalam rekayasa ERP ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Model-modelnya bagaimana, silahkan Anda baca sendiri di dalam modul yang akan saya upload. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.